Jadi saya lihatkan dulu. Ini daunnya, ini akarnya, pohonnya. Sedikit sekali daunnya. Oke, ini Bapak bilang tadi namanya Bapak tulang dacung nih. Untuk apa? Oh, untuk cacing sapi. Caranya bagaimana Pak untuk cacing sapi? Oh, mau sapinya? Kan pahit ini. Oh gitu. Kalau yang tidak mau bagaimana caranya? Oh gitu, dipaksa ya. Jadi nanti cacingnya keluar. Iya iya. Berapa banyak Pak dikasih per satu sapi? Potong-potong kecil-kecil. Oh, sekitar 50 cm satu sapi. Siapa nama Pak? Ya, Pak Ramli, umur berapa tahun Ki? 30-an. Ya guys, ini Pak Ramli namanya, umur 30 tahun. Di pasar apa namanya Pak? Nah, pasar Pala. Oke guys, kita lihat lagi. Yang dalam bahasa Bugis disebut tulang dacung. Oh, enggak salah, Brotoali ini. Iya. Nanti saya cari lagi di internet toh. Apa nama aslinya? Ya, tulang dacung. Sedikit sekali anunya, daunnya. Di mana pangkalnya, Pak? Di mana? Oh, pangkalnya, pangkal ini. Di bawah sini? Oh, itu di. Nah, itu pangkalnya. Oke. Tulang dacung. Sedikit betul anunya. Ini Ji daunnya tuh. Ini. Iya, ini Ji. Kalau untuk manusia, enggak tahu kipas apa gunanya. Oh, enggak tahu di. Padahal ada gunanya juga ini untuk manusia. Oke. Iya, pahit sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agatu kareba sampugi salis seorang sahabat dan saudara-saudara bertemu kembali dengan channel kesayangan kita, Sampu Gita. Nahmadu wa nusalli wa sallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Brotoali atau akar ali-ali yang dalam bahasa Bugis disebut tulang dacung. Selain bermanfaat untuk mengobati sapi dari terkena cacingan, untuk manusia bermanfaat sebagai remak untuk mengobati rematik, mengurangi gula darah, menurunkan panas, dan risiko kencing manis. Tidak hanya itu, ramuan herbal satu ini juga bisa menambah nafsu makan. Bagi yang banyak mengkonsumsi makanan atau minuman manis, bagus juga untuk mengkonsumsi brotoali ini. Sama dengan tanaman sambiloto. Namun ada yang perlu diketahui. Bagian yang berbahaya dari brotoali ini adalah pada akarnya. Dapat menyebabkan mimisan, lesu, sesak napas, serta iritasi pada kulit dan mata. Akar tanaman ini bisa menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan seperti mual muntah, diare, iritasi ginjal, nefritis, hingga keracunan mematikan. Jadi jangan konsumsi akarnya guys. Demikian yang dapat Sampu Gita sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang ingin kalian sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah sanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, demikian informasinya ya. Tulang dacung dalam bahasa Bugis.